Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riesdi Olivianti dari PGSD 5A. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah pengembangan bahan ajar digital. Soal pertama itu, jelaskan definisi dan tujuan pengembangan bahan ajar digital. Jadi bahan ajar digital itu adalah segala bentuk materi pembelajaran yang disusun secara sistematis dan disajikan dalam format digital untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Tujuan pengembangan bahan ajar digital itu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, aksesibilitas yang lebih luas. Yang ketiga, peningkatan kompetensi dan teknologi. Soal selanjutnya, berikan contoh nyata dari bahan ajar digital yang efektif untuk jenjang pendidikan dasar lengkap dengan alasannya. Jadi contohnya itu aplikasi pembelajaran interaktif atau KAHOT. Jadi alasannya itu bisa interaktivitas tinggi, bisa menjadi umpan balik langsung, fleksibilitas materi, dan kolaboratif. Selanjutnya, disebutkan dan jelaskan komponen utama dalam bahan ajar digital yang baik. 1. Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran berisi deskripsi kompetensi atau hasil belajar yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari materinya. Yang kedua, konten pembelajaran. Jadi konten pembelajaran mencakup materi utama yang disampaikan seperti teks, gambar, video, audio, dan animasi. Terus yang ketiga, interaktivitas. Jadi penjelasannya itu elemen interaktif seperti kuis, simulasi, diskusi, atau permainan edukasi yang memungkinkan peserta didik beradaptasi aktif. Yang keempat, struktur dan navigasi. Jadi struktur yang jelas dengan navigasi yang mudah difahami seperti menu, tombol, atau peta pembelajaran. Yang terakhir, umpan balik atau feedback. Jadi sistem yang memberikan informasi kepada peserta didik tentang kinerja mereka misalnya seperti menyelesaikan kuis atau tugasnya. Selanjutnya, bagaimana cara Anda memastikan bahwa bahan ajar digital yang dikembangkan dapat diakses oleh siswa? Jadi, bisa diperlukan seperti 1. Desain yang responsif gitu. Yang terus kedua, kompatibilitas platform gitu. Terus keterjangkauan teknologi. Yang keempat, ada aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Yang kelima, ada navigasi yang sederhana. Terus ada uji coba pada berbagai kondisi, ada fleksibilitas akses, ada keterlibatan umpan balik, ada panduan penggunaan, dan terakhir ada kepatuhan terhadap standar teknologi pendidikan. Dan jelaskan beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih media untuk bahan ajar digital. Yang pertama, relevansi dengan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, kemudahan penggunaan atau user friendly. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, keberagaman format media. Yang kelima, aksesibilitas. Yang keenam, interaktivitas. Yang ketujuh, kedeskriptivitas atau kualitas konten. Yang kedelapan, dukungan teknologi. Yang kesembilan, ada biaya dan efisiensi. Yang terakhir, ada fleksibilitas kemampuan adaptasi. Berikan contoh media digital yang cocok untuk pembelajaran berbasis proyek dan jelaskan alasannya. Jadi yang pertama itu ada Google Workspace, yaitu alasannya membantu kolaborasi secara real time antara anggota tim. Yang kedua ada Canva, memudahkan siswa membuat desain grafis, poster, presentasi, atau materi visual untuk proyek. Yang ketiga ada Trello atau Asana. Alasannya yaitu membantu siswa mengelola dan memonitor tugas proyek secara terorganisir. Yang keempat ada Padlet, yang itu seperti platform berbasis papan kolaborasi yang memungkinkan siswa berbagi ide, file, dan tautan dalam satu ruangan kerja visual. Yang kelima, Edmodo atau Microsoft Teams, yaitu bisa mendukung komunikasi antara siswa dan guru untuk membahas perkembangan proyeknya. Apa yang dimaksud dengan bahan ajar interaktif dan mengapa penting dalam pembelajaran digital? Jadi bahan ajar interaktif adalah materi pembelajaran yang dirancang untuk melibatkan peserta didik secara aktif melalui fitur interaktivitas seperti simulasi, kuis, video, animasi, atau modul interaktif berbasis teknologi. Jadi pentingnya itu meningkatkan keterlibatan. Terus yang kedua, meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, personalisasi pembelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan mendukung pembelajaran jarak jauh.
Buatlah skenario sederhana pengembangan bahan ajar digital interaktif menggunakan aplikasi seperti Canva atau Articulate. Berikut skenario sederhana untuk mengembangkan bahan ajar interaktif menggunakan aplikasi seperti Canva. Jadi skenario judulnya pengembangan modul pembelajaran interaktif pengenalan ekosistem. Jadi langkah-langkahnya itu: 1. Perencanaan konten, kedua desain materi, yang ketiga pengembangan interaktivitas, yang keempat pengujian dan evaluasi, yang kelima ada penerapan dan distribusi. Jelaskan modal evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas bahan ajar digital. Yang pertama itu ada model Kirkpatrick atau 4 level evaluation model. Terus yang kedua ada model IDAI. Yang ketiga ada model SAMS, Successive Approximation Model. Terus ada yang keempat ada model CIVP, Context, Input, Proses, Product. Terakhir, sebutkan strategi yang tepat untuk menyampaikan bahan ajar digital kepada target audiens agar tepat sasaran. Berikut adalah beberapa strategi yang tepat untuk menyampaikan bahan ajar digital kepada target audiens agar tepat sasaran. 1. Kenali karakteristik audiens. Yang kedua, gunakan media interaktif. Yang ketiga, buat konten yang ringkas dan fokus. Yang keempat, pertimbangkan platform yang digunakan. Yang kelima, gunakan umpan balik dan penilaian. Yang keenam, sesuaikan waktu akses. Yang ketujuh, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedelapan, berikan panduan atau tutorial. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.